Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dosen penguji UKIN, PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik, LPTK Sekolah Tinggi Katolik, Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Arnoldus Sujarman, Guru Pendidikan Agama Katolik di SMPN Negeri 3 Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, NTT. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Santo Yakobus Merauke, gelombang 2 tahun 2023. Pada hari ini, Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 9 semester 2 di SMP Negeri 3 Macang Pacar dengan materi membangun masa depan. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Baik, terima kasih. Ini membuktikan rahmat Tuhan yang kita terima sangat luar biasa, dan rahmat ini harus kita syukuri. Untuk mensyukurinya, sekaligus membuka pembelajaran kita hari ini, anak-anak tetap berdiri, kita membukanya dengan doa. Saya mengajak satu orang untuk memimpin. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala cinta dan kasih-Mu kepada kami. Kami mohon, berikanlah kami dalam seluruh kegiatan pembelajaran yang kami ikuti saat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kami dan dalam meraih cita-cita dalam membangun masa depan kami masing-masing. Demi Kristus dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Anak-anak, adakah hari ini yang tidak hadir? Ada. Siapa yang hari ini tidak hadir? Obi, Pak. Obi. Apa alasan Obi tidak hadir? Sakit, Pak. Sakit. Ada lagi? Tidak ada. Jika tidak ada, anak-anak diminta untuk saling mendoakan teman kita Obi yang hari ini tidak sempat bergabung bersama kita karena sakit, supaya minggu depan dia bisa kembali lagi di sekolah dan bergabung bersama kita dalam pembelajaran selanjutnya. Anak-anak yang hebat, apakah suara Pak Guru saat ini terdengar jelas? Jelas. Apa tulisan yang ada di dalam terlihat jelas? Jelas. Baik, terima kasih. Untuk membangkitkan kembali semangat yang ada dalam diri anak-anak, anak-anak diajak untuk berdiri. Kita melakukan sebuah yel semangat pagi. Silakan. Semangat pagi anak-anak. Semangat pagi, mari berinovasi, meraih mimpi. Terima kasih, mari kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Anak-anak yang hebat, mungkin ada di antara anak-anak yang masih ingat materi yang kita pelajari minggu lalu tentang apa? Silakan, Excel. Baik, terima kasih. Materi yang kita pelajari minggu lalu, sakramen imamat. Iya, luar biasa. Dari minggu lalu kita pelajari materi tentang sakramen imamat. Apa yang Anda pahami dari materi tersebut? Silakan, Ria. Baik, terima kasih. Materi sakramen imamat, sakramen yang dengannya seseorang dijadikan uskup, imam, dan diakon. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi? Silakan. Baik, terima kasih. Sakramen imamat merupakan salah satu sakramen dari 7 sakramen dalam gereja Katolik.
Baik, terima kasih jawabannya luar biasa. Berikut, siapakah pejabat gereja yang berhak untuk memberikan sakramen imamat? Saya. Adik, silakan. Ya, terima kasih yang berhak memberikan sakramen imamat adalah Bapak Uskup. Bapak Uskup. Terima kasih banyak. Ini membuktikan bahwa Anda benar-benar siap dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah materi yang sangat menarik, yang sangat dekat dengan kehidupan anak-anak, yakni tentang membangun masa depan. Menurut anak-anak, apakah cita-cita membangun masa depan merupakan sesuatu yang penting atau tidak? Penting. Iya, terima kasih. Siapa yang bisa mengungkapkan alasan mengapa cita-cita masa depan itu adalah sesuatu yang penting? Saya. Betty, silakan. Baik, terima kasih karena cita-cita adalah arah masa depan. Baik, cita-cita adalah arah masa depan. Mungkin ada alasan lain. Silakan, Krista. Karena cita-cita adalah keinginan yang tidak kita capai di masa depan. Baik, terima kasih jawabannya luar biasa. Anak-anak yang hebat, apakah saat ini anak-anak sudah memiliki cita-cita? Sudah. Coba sebutkan cita-cita yang Anda miliki saat ini. Saya. Ya, silakan, Excel. Baik, terima kasih. Cita-cita saya menjadi seorang imam. Iya, cita-cita menjadi seorang imam. Yang lain, silakan. Baik, cita-cita saya ingin menjadi dokter. Cita-cita menjadi dokter. Yang lain lagi, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Cita-cita saya ingin menjadi tentara. Ingin menjadi tentara. Terima kasih. Cita-citanya sangat bagus. Siapa di antara anak-anak yang memiliki cita-cita menjadi seorang guru? Iya. Terima kasih banyak. Anak-anak yang hebat, tujuan yang ingin kita capai dari pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak dapat memahami pentingnya cita-cita dalam perjuangan membangun masa depan, sehingga mendorong anak-anak untuk bersikap lebih bertanggung jawab dan bekerja keras dalam mewujudkannya. Kompetensi ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus anak-anak paham. Mengapa? Karena cita-cita yang kita miliki itu ibaratnya seperti sebuah kompas yang akan mengarahkan anak-anak tentang masa depan yang ingin kita capai. Bisa Pak? Bisa. Untuk mendalami lebih jauh dari apa yang sudah kita sebutkan, apa yang sudah anak-anak sampaikan, anak-anak diminta untuk mengikuti proses pembelajaran dengan serius dan fokus. Nanti setelah ini, anak-anak akan menonton sebuah video motivasi hidup singkat tentang cita-cita meraih masa depan. Setelah itu kita akan mendalami tentang cita-cita membangun masa depan dalam terang kitab suci. Lalu yang terakhir kita masuk pada bagian penutup. Anak-anak diajak untuk menonton video berikut. Anak yang hebat, sekarang anak-anak diajak untuk menonton sebuah video motivasi hidup singkat tentang membangun masa depan. Anak-anak diminta untuk menonton video berikut dengan serius dan mengingatnya secara baik-baik. Jangan biarkan orang mempengaruhimu saat mereka mengatakan kamu tidak bisa melakukan sesuatu, siapapun itu. Jika kamu punya impian, maka lindungilah. Orang-orang yang tidak bisa melakukan sesuatu akan cenderung mengatakan bahwa kamu juga tidak bisa melakukannya. Orang-orang yang gagal
akan cenderung mengatakan bahwa kamu juga akan gagal. Jika kamu menginginkan sesuatu, pergilah untuk mendapatkannya. Beberapa kalimat dari Les Brown ini akan menginspirasi dan memacu kamu untuk terus berjuang. Pertama, jangan biarkan pendapat orang lain menjadi kenyataanmu. Jangan biarkan hal negatif yang diberikan dunia kepadamu melemahkanmu. Sebaliknya, berikan kepada dirimu sendiri apa yang membuatmu kuat dan menjadikanmu berhasil. Yang harus dilakukan saat mendengar perkataan negatif adalah menjadikan hal itu sebagai bahan bakar motivasi untuk membuktikan bahwa kamu bisa sukses mencapai impian kamu. 2. Kamu tidak harus orang hebat untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi orang hebat. Banyak di antara kita yang takut untuk melangkah karena berbagai alasan. Kita merasa tidak memiliki kemampuan, pengetahuan, modal. Padahal itu semua akan datang ketika kita sudah memulainya dan terus konsisten melakukannya. 3. Jika impianmu berat untuk digapai, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan kerja keras. Tidak ada yang bilang itu mudah. Dalam mengejar mimpi, kita tidak akan pernah menemui jalan yang mulus. Kesulitan itu pasti akan kita hadapi. Meski demikian, menyerah bukanlah jalan keluar yang tepat. Kita hanya perlu bersabar dan terus berusaha lebih keras untuk mencapai tujuan kita. 4. Terima tanggung jawab atas hidupmu. Ketahuilah bahwa kamulah yang akan membawa dirimu sendiri ke tempat yang kamu inginkan. Setiap orang bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, begitu juga kamu yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kemana tujuanmu, kamulah yang menentukan dan memperjuangkannya, bukan orang lain. 5. Baik, anak-anakku yang hebat, setelah kita menonton video tersebut, kita akan mendalaminya dengan menjawab beberapa pertanyaan penuntut yang kamu sudah siap. Yang pertama, jelaskan menurut anak-anak video tersebut menceritakan tentang apa? Caca, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya, video ini menceritakan tentang motivasi singkat untuk meraih kesuksesan. Oke, terima kasih, jawabannya luar biasa. Menceritakan tentang motivasi hidup singkat dalam meraih masa depan. Pertanyaan berikut, coba anak-anak rumuskan kira-kira makna yang anak-anak petik dari video tersebut adalah apa? Silakan. Adik. Baik, terima kasih. Makna yang dapat kami petik dari video tersebut adalah memacu kami untuk terus berjuang dalam meraih impian, seperti apapun tantangan yang dihadapi. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikut, coba anak-anak rumuskan hal-hal yang dapat anak-anak lakukan dalam meraih impian menurut pendapat Les Brown dalam video tersebut. Rion, silakan. Jadi terima kasih telah memberikan saya. Jadi tidak boleh lemah dalam menghadapi pikiran negatif orang lain. Mengapa? Karena jika saya lemah, saya tidak bisa meraih mimpi yang menjadi guru. Baik, terima kasih, jawabannya sangat luar biasa. Mari kita memberikan close untuk kita semua. Anak-anakku yang hebat memiliki masa depan yang cerah merupakan kerinduan dari setiap orang. Pak Guru punya keyakinan bahwa anak-anak pasti sudah memiliki mimpi masing-masing. Tadi anak-anak sudah sebutkan, ada yang bermimpi menjadi imam, ada yang bermimpi menjadi tentara, menjadi polwan, ada yang bermimpi menjadi dokter, dan ada juga yang bermimpi menjadi guru. Bahkan ada yang anak-anak yang punya mimpi yang luar biasa, yakni menjadi seorang presiden. Tetapi anak-anak, satu hal yang harus kita ingat dan yang harus kita sadari, bahwa mimpi tersebut hanya akan menjadi sebuah mimpi jika anak-anak tidak memiliki sebuah kemauan yang kuat dari dalam untuk memperjuangkan dalam mewujudkan impian tersebut.
Les Bro dalam video yang sudah kita nonton memberikan sebuah motivasi hidup yang harus kita ikut. Les Bro menawarkan beberapa usaha yang mesti kita harus lakukan dalam mewujud impian kita masing-masing. Dalam mewujud impian tentu ada banyak tantangan, tentu ada banyak persoalan yang akan kita jumpai. Dia tidak akan berjalan lurus. Tetapi Les Bro menawarkan supaya kita tidak boleh putus asa ketika kita berhadapan dengan tantangan dalam meraih impian. Anak yang hebat, setelah kita menonton video motivasi hidup singkat, cita-cita meraih masa depan, sekarang anak-anak diajak untuk mendalami materi membangun masa depan dalam terang kitab suci. Anak-anak diminta untuk membuka teks Filipi bab 3 ayat 13 sampai 15. Sudah, ketika sudah, saya minta adik Rista untuk membacakan. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiran tentang suatu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepada demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Baik, terima kasih kepada anak Krista yang sudah membacakan teks kitab suci. Berikutnya, anak-anak diajak untuk duduk dalam kelompok yang minggu lalu sudah kita bentuk. Kemudian kita diskusikan beberapa pertanyaan dalam LKPD yang Pak Guru sudah siapkan. Silakan kita duduk dalam kelompok. Baik, anak-anak yang hebat, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan teks kitab suci tersebut, berikut anak-anak diminta untuk mendiskusikan dalam kelompok dari beberapa pertanyaan yang Pak Guru sudah siapkan dalam LKPD. Saya akan bagikan LKPD untuk dikerjakan dalam kelompok. Jadi soalnya ada 3 nomor yang harus didiskusikan. Kerjakan itu secara baik-baik. Bagaimana, sudah? Sudah? Baik, kalau sudah, berikutnya kita akan mempresentasikan diskusi kelompok yang sudah kita kerjakan. Lalu alurnya, setelah satu kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan berupa sanggahan ataukah pertanyaan. Paham? Paham. Ya. Kalau gitu kita mulai dari kelompok mana? Ya, silakan perwakilan dari kelompok 1 ke depan membacakan hasil diskusi kelompoknya.
terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami. Soalnya, jelaskan pendapat kalian tentang ajaran Santo Paulus yang termuat dalam teks Filipi bab 3, 13 sampai 15 tersebut. Jawabannya, menurut kelompok kami, bahwa kita tidak boleh lemah karena kegagalan masa lalu ketika kita memperjuangkan cita-cita masa depan. 2. Merumuskan ajaran Paulus tersebut berkaitan dengan cita-cita kami. Paulus mengajarkan bahwa kita bebas dalam menentukan cita-cita kita masing-masing. 3. Rumuskan hal-hal yang harus Anda pertimbangkan dalam merencanakan masa depan dalam konteks ajakan Paulus tersebut. Menurut kelompok kami, salah satu yang harus diperhatikan dalam merencanakan masa depan adalah harus sesuai dengan bakat dan kemampuan yang kita miliki. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Silakan memberikan tepuk tangan. Baik adik-adik, setelah kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kelompok lain diminta untuk memberikan tanggapan. Coba, mungkin ada. Silakan dari kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi Anda mengatakan bahwa kita tidak boleh lemah karena kegagalan masa lalu. Jelaskan yang dimaksudkan dengan kegagalan masa lalu. Oke, silakan dari kelompok 3. Mungkin ada anggota kelompok yang bisa menjawab. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kelompok kami, kegagalan masa lalu adalah kegagalan yang pernah kita alami sebelumnya. Baik, terima kasih jawabannya luar biasa. Mungkin ada pertanyaan lain? Ketika tidak ada, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali, mari kita memberikan aplaus. Baik, anak-anak yang hebat, jawaban kalian sudah sangat luar biasa. Anak-anak benar-benar sudah memahami isi teks kitab suci tersebut. Pak Guru ingin menambahkan dari apa yang sudah anak-anak kerjakan. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, seperti yang sudah kita baca dan kita renungkan, memberikan sebuah ajaran bahwa cita-cita membangun masa depan merupakan hak setiap orang. Paulus mengajarkan kepada kita hari ini, kita memiliki sebuah kebebasan untuk menentukan cita-cita kita sendiri. Tetapi cita-cita tersebut harus mampu kita pertanggungjawabkan. Dengan cara apa kita mempertanggungjawabkannya? Tentu dengan berusaha dan bekerja keras untuk bisa mendapatkannya. Tadi Anda sudah pahami dan dalami usaha-usaha yang harus kita lakukan untuk mencapai cita-cita yang kita harapkan. Tetapi Paulus mengajak kita dari sekian usaha yang harus kita lakukan, hal yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan adalah menyertai Tuhan dalam seluruh usaha-usaha kita. Saat ini sebagai kegiatan penutup, Pak Guru mengajak anak-anak untuk bersama-sama menarik sebuah kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Karena itu, Pak Guru meminta satu orang mewakili dari kita semua yang bisa memberikan sebuah kesimpulan. Coba angkat tangan. Silakan, Adik Rio. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dapat menyimpulkan bahwa cita-cita adalah salah satu hal yang sangat penting dalam diri setiap orang. Karena dengan cita-cita yang dimilikinya, seseorang memiliki arah dan tujuan hidupnya yang jelas. Namun, untuk mencapai cita-cita tersebut tidak mudah, tetapi membutuhkan usaha, kerja keras, dan perjuangan. Sekian dari saya. Atas perhatian teman-teman, saya mengucapkan terima kasih. Baik, mari kita memberikan tepuk tangan. Berikut, Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengerjakan beberapa soal
yang Pak Guru sudah siapkan sebagai evaluasi, sebagai post test untuk menguji kembali sejauh mana anak-anak memahami materi yang sudah kita bahas bersama. Kita akan mengerjakan beberapa soal yang Pak Guru sudah siapkan. Pak Guru akan membuat KPD-nya. Silakan kerjakan beberapa soal yang sudah diberikan. Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan. Baik, untuk kegiatan evaluasi ini Pak Guru akan periksa di rumah dan nilainya Pak Guru akan share di WA Guru kelas. Anak-anak yang hebat, setelah anak-anak mengerjakan post test, berikutnya anak-anak diminta untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah kita ikuti. Karena itu, saya minta salah satu di antara anak-anak yang bisa mengungkapkan atau menyampaikan komentar terhadap proses pembelajaran yang sudah kita dalami bersama hari ini. Coba, silakan, adik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya merasa senang mengikuti pelajaran hari ini karena gurunya sangat asik dan menarik. Cara guru dalam menyampaikan materi juga sangat luar biasa, sehingga kami mudah memahami materi yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu. Tindak lanjut, Pak Guru akan memberikan sebuah tugas yang anak-anak kerjakan di rumah. Sekali lagi, sebagai tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, anak-anak diminta untuk mengerjakan tugas rumah. Tuliskan refleksi tentang usaha-usaha yang dapat anak-anak lakukan dalam meraih impian masa depan. Setelah anak-anak menuliskan hasil refleksi tersebut, berikan kepada orang tua untuk ditanda tangan. Mari kita berdiri, kita tutup kegiatan kita dengan doa. Kembali saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam Untuk mengakhiri pembelajaran kita akhiri dengan doa. Doa dulu. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami, kini dan sepanjang masa. Amin.